Karena kan menurut saya pribadi juga spiritual itu kan sangat bersifat pribadi. Sebenarnya itu kan perjalanan karena kita explore ke dalam bersifat pribadi. Nah tapi pengalaman ini kan harus dijelaskan ke banyak orang. Karena kita juga mau berbagi soal konsep kesadaran pencerahan. Tapi kita juga butuh ilmu. Salah satunya keilmuan itu ya tantra. Maka pengalaman atau laku itu harus bergandeng dengan ilmu kalau di Jawa. Karena ilmu itu digunakan untuk menjadi roadmap, untuk menjelaskan setiap pengalaman yang dicapai oleh para yoga, para resi atau seperti jenengan itu. Terus hari ini kita ini kan sedang menjadi bangsa yang sering disoundingkan sedang kehilangan jati diri atau mulai mengalami pendistorsian jati diri karena kita sudah tidak lagi tersambung atau terkoneksi dengan leluhur kita. Nah ini bagaimana sih perspektif maksudnya nyambung dengan leluhur itu kan hari ini hanya dipahami hanya sekedar seremonial budaya, nguri-nguri budaya kalau di Jawa begitu, tentang seremonial saja. Tapi ternyata kan ada substansi. Ketika saya mengikuti laku dari beberapa hari yang lalu jenengan yang membimbing termasuk hari ini, ternyata substansi terkonek dengan leluhur itu juga harus sampai ke level energi. Maka kita harus sowan ke petilasan, sowan ke punden-punden itu tadi. Dan itu juga digunakan, dikembangkan di era Jawa Baru. Karena sudah ada pengaruh tradisi Muslim itu dengan namanya ziarah. Saya sendiri mengeklaim secara pribadi ziarah itu mungkin juga terkoneksi maksudnya dengan energi leluhur. Apa bisa begitu coba dijelaskan? Mungkin kenapa kita sekarang menjadi manusia yang kehilangan jati diri karena itulah kita gampang mengadopsi sesuatu yang ditafsirkan oleh dunia barat. Contohnya seperti ilmu tantra lah. Kan ada istilahnya maituna. Diartikan bahwa berhubungan badan sebanyak-banyaknya untuk mencari Tuhan. Nah, seks. Sebenarnya konsepnya adalah maituna itu penggabungan antara lingga dan yoni, ibu semesta dan bapa akasa. Artinya apa? Di dalam tubuh manusia, kita berbicara di dalam tubuh manusia, ada yang namanya cakra paling bawah disebut dengan Muladhara Cakra. Kemudian yang paling atas adalah Mahkota Cakra atau Siwadwara Cakra. Apabila ini terkoneksi, di sanalah akan muncul suatu kehidupan. Sama halnya sekarang kan hujan. Apabila akasa itu ketemu dengan ibu pertiwi, itu kan ada suatu kehidupan. Nah inilah yang sebenarnya kita bahas. Jadi maituna itu adalah proses penyatuan antara lingga dan yoni dalam konsep niskala, dalam konsep goib. Bukan hanya istilahnya seperti berhubungan badan secara biologis, bukan seperti itu. Tidak terhenti di aspek biologis. Tidak terhenti lawan jenis ya. Iya. Tapi ada ruang energi yang ada dalam tubuh kita yang harus dihubungkan. Itu. Nah, kemudian nyambung tadi masalah sowan ke tempat petilasan lah. Karena itu memang benar-benar itu ajaran Nusantara harus koneknya di sana. Harus konek di tempat memang petilasan. Jadi kenapa kita ke sana itu sekali lagi itu adalah mengembalikan pasal-pasal DNA. Dan sekarang mohon maaf ini banyak orang datang ke petilasan hanya untuk euforia, ya foto selfie dan lain sebagainya lah. Nah kalau kita ilmu Nusantara atau kita mungkin hubungkan tantra karena yang kebetulan belajarnya tantra, di saat kita mau ke tempat petilasan kita harus menjadi pengamat. Jadi orang pengamat ya harus diam, harus hening. Kalau kita nggak hening, kita nggak akan bisa mendapatkan residual energi. Kalau kita kesana dengan ilmu kita nih, saya kesana mau ngecek ada apa, ada pusaka, kalian nggak akan mendapatkan residual energi. Karena kita nggak kosong kesana. Karena kita sudah istilahnya mulai kita oh ini kita melihat, udah mulai pikiran kita udah oh ini ada yang berstandar di sini, enggak. Tapi kalau kita kesana dengan konsep kita adalah mengamati kan harus diam.
Sama halnya kita sebagai seorang murid, kalau kita mengamati guru, siapa yang memang diam di kelas mengamati guru, dia orang yang paling pintar. Nah, jadinya. Gitu. Oke, siap. Jadi kalau ke sana kita hanya membawa ego, Ke tempat-tempat seperti itu kita memang harus meletakkan diri kita sebagai hening. observer. Harus menjadi kosong. Karena apa? Kosong itu kan kala itu waktu. Di ruang kosong harus itu. Gitu. Jadi nggak bisa ke sana karena biarpun mungkin jenengan atau saya ini udah punya istilahnya ageman, kita belajar sastra, lewat sana kita iseng nih praktekkan ilmunya. Iya, mending jangan. Kalau kita mau mencari residual energi. Tapi kalau ke sana kita ingin istilahnya saya ingin dapatkan pusaka, ya terserah lah. Kan tujuan kita bukan itu. Udah beda konteks gitu ya. Udah beda konteks. Itulah. Makanya tadi yang jenengan bilang bahwa selama kita itu salah tujuan yang kita dapat pun kan itu. Misalkan setiap hari orang itu mencari salah, yang dapat ya hal yang salah. Kalau kita mencari hal yang benar, ya kita dapat hal yang benar. Makanya kalau kita itulah, kenapa? Wah, ini Nusantara nih ilmunya salah. Oh, ini kitab ini salah. Selamanya kamu kan berada di zona yang salah. Karena sudah ada belief system. Karena tujuan kamu mencarimu adalah untuk mencari yang salah. Mencari salah. Betul. Law of attraction itu ya. Jadi sesuatu. Ya, benar. Akan tarik menarik. Kalau di Nusantara namanya tatomasi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Menyakiti seseorang sama dengan menyakiti diri sendiri. Di Bali ada namanya pemali. Atau mungkin di Jawa ada pemali, saya nggak tahu. Jadi di saat kita mengikat pohon itu sakit, maka penghuni rumah akan sakit. Oh, jadi sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu tercermin di dalam peristiwa hidup kita yang lain. Iya, karena konsep yang namanya tantra diajar pamali. Pemali kalau di Bali. Oh, pamali. Itu di Bali. Nah, iya, itu di Jawa dan bahasa Indonesia juga mengalami pamali larangan kan gitu. Larangan. Nah, karena kenapa? Di dalam konsep tantra kita kan mengaktifkan sedulur. Ya sedulur kita juga penguasa alam. Penguasa alam. Jadi di saat kita menyakiti alam sama dengan menyakiti sedulurmu. Dan itu ada di dalam diri. Ya, menyakiti diri sendiri juga kan? Tercermin juga itu. Terus banyak orang, mohon maaf ya, mengatakan bahwa ikutilah rasa sejatimu, ikutilah guru sejatimu, atau ikutilah tuntunan yang ada dari relung hatimu atau relung batinmu. Nah, ini kan peristiwa ini kan sangat susah kita jelaskan dan sangat spekulatif untuk mengantisipasi agar sedulur-sedulur kita terlepas dari karma mungkin ya, agar lebih waspada terhadap orang-orang yang menggunakan kata-kata, oh aku dituntun oleh guru sejatiku untuk melakukan ini. Apakah sebenarnya kita juga harus kritis? Dan tipsnya apa agar peka kepada praktisi-praktisi, mohon maaf, yang menyalahgunakan hal-hal seperti itu? Jadi gini, guru sejati. Nah, sebenarnya seperti saya katakan tadi, kemanapun kita jalan ke tempat penjelasan, kita kan menjadi pengamat. Nah, pengamat itu sebenarnya itu adalah cerminan dari guru sejati, tapi bukan finishnya. Contoh ini, dan dengan nih ke sini, saya ingin nolong orang nih, tapi dalam arti saya belum punya uang. Di saat kita berpikir antara nolong dan tidak, pasti ada pengamat, ada yang netral lah tuh. Kalau nggak ada yang netral, nggak mungkin kita bisa merasakan menolong dan tidak. Nah, sama halnya ada orang meditasi, dia bilang saya ketemu dengan guru sejati dalam wujud. Menurut saya belum. Oh, guru sejati sebenarnya adalah kosong. Kenapa? Contoh nih, saya meditasi terus jenengan ketemu wujud, itu guru sejati saya. Berarti kita masih bisa berpikir dan mengamati itu wujud. Berarti kan bukan itu guru sejati kita. Berarti kan masih ini guru sejati kita. Iya. Karena kalau guru sejati udah kita lihat, kita nggak akan melihat apapun. Itu guru sejati. Oke. Nah, ini secara pengalaman Jero, misalkan Jero sendiri ya, khusus perjalanan Jero. Karena kan menurut saya pribadi juga spiritual itu kan sangat bersifat pribadi. Sebenarnya itu kan perjalanan karena kita explore ke dalam bersifat pribadi. Nah, tapi pengalaman ini kan harus dijelaskan ke banyak orang. Karena kita juga mau berbagi soal konsep kesadaran pencerahan. Tapi kita juga butuh ilmu. Salah satunya keilmuan itu ya tantra. Maka pengalaman atau laku itu harus bergandeng dengan ilmu kalau di Jawa. Karena ilmu itu digunakan untuk menjadi roadmap, untuk menjelaskan setiap pengalaman yang dicapai oleh para yoga, para resi atau seperti jenengan itu. Nah,
terkadang nih loh, ada orang yang menolak ya ilmu itu karena sudah ada pengalaman ini sendiri. Akhirnya ketika dia menolak keilmuan yang runtut sebagaimana tantra dan lain sebagainya, kan ada orang-orang yang non sewu ya, dia menjadi sok pejalan entah itu di aliran kejawen atau aliran apapun, akhirnya mengklaim bahwa dirinya aku tuh tidak butuh ilmu gitu loh, aku tuh tidak butuh, karena spiritual itu tak terjelaskan. Ya secara makna dan konteks itu benar, tapi kalau tujuannya ini untuk banyak platform, banyak orang, kan banyak orang itu harus butuh roadmap. Minimal kalau ilmu tantra ini kan ada stepnya, jadi ada pengujian bahwa orang ini benar-benar sampai apa tidak, itu ada pembandingnya, karena ada ilmunya yang runtut. Kalau jalannya tidak sesuai, prakteknya tidak sesuai, kan nol. Juga sama ketika orang hanya teori tidak praktek juga nol gitu. Nah ini ada tipsnya. Jadi gini, kalau di konsep tantra dijelaskan, orang yang tidak ada mencari Tuhan dalam konsep nggak ada jalan yang benar, cenderung dia akan terjebak dengan alam astral yang betul. Itu yang sering kali menyerupai sehingga halusinasi. Ya, sehingga dia merasa bahwa saya udah sampai ini loh ke jalan Tuhan. Karena dia lihat sebenarnya sampai. Kenapa? Makanya kita agama apapun pasti ada kitab sucinya. Itu kan ilmu. Nggak mungkin kita mencari Tuhan tanpa ilmu. Ilmu itu ya. Karena kan kita menyatukan antara pikiran dan rasa. Manusia sekarang itu banyak terjebak antara keinginan dan kehendak. Keinginan dan kehendak itu beda. Oh, itu bisa. Keinginan itu masih berpikir masalah ego kan. Ego. Saya ingin kelihatan sakti, saya ingin ketemu Tuhan, tapi kehendaknya kan enggak. Jadi munafik. Kalau kehendak itu ya bahasa hati, berarti itu sedulur kita yang berbicara. Makanya kalau saya kebetulan ya, kalau mungkin ini menurut jenengan benar ya pakai, kalau enggak ya boleh dibuang. Mencari Tuhan atau spiritual kita harus ada istilahnya step by step jalan yang ditempuh. Karena kenapa? Di dalam spiritual itu kan ada yang namanya mantra, mudra, tantra, yantra, dan sastra. Mantra, mudra, yantra, sastra, dan mantra. Karena ada mantra, tantra, sastra, yantra, mudra. Nah, kelima aspek ini itu semuanya adalah ilmu. Dan harus integral. Harus integrasi. Contoh halnya, mantra itu apa? Mantra itu kamen dan stra. Ucapan yang memiliki men dan tra. Jadi ucapan yang memiliki suatu kekuatan, blessing. Nah, kemudian mantra itu juga diartikan sebagai bahasa pikiran, bahasa pikiran yang diucapkan. Tetapi diucap itu baik secara verbal maupun non verbal. Jadi ucapan bisa secara lisan atau ucapan dalam konsep hati, batin. Itu mantra. Kalau yantra itu adalah simbol. Yantra adalah simbol. Baik menggunakan kita ada Banten, apa istilahnya sajen kita di Jawa, itu kan yantra. Contoh kita membuat tumpungan itu simbol gunung, itu kan yantra. Nggak mungkin kita mengambil gunung untuk persemakan, nggak mungkin. Itu yantra namanya. Dalam konsep tantra ini. Kemudian ada muda itu gerakan. Gerakan mencari Tuhan. Kita sama mungkin orang sholat, kita Hindu ada gini. Ini kan ada yoga. Ini kan mudra. Ada gerakan juga. Kemudian ada yang namanya tantra. Tadi adalah jalan mencari Tuhan. Kemudian terakhir adalah aksara. Atau sastranya itu. Aksara di dalam tubuh manusia itu semua ada. Ada aksara. Ya? Ada aksara. Daksasara itu. Aksara. Dan aksara itu kalau kita orang moksal nih ya, ilmu kemoksaan tantra itu dari 10 aksara itu di kristalisasi menjadi 5 dikristalisi menjadi 3 menjadi 2 menjadi 1. Oh, gitu. Ini yang saya juga akhirnya menemukan setelah sekian lama saya berjalan di Jawa. Itu kan ada kata-kata bahwa menggelar jagat dan menggulung jagat. Ternyata ini sangat relevan dengan ajaran menggulung daksasara itu. Ya. Nah, itulah kenapa Nusantara kan bilang semua ini kan aksara yang tergelar. Ini sebenarnya ini aksara, ini penyatuan aksara ini. Nusantara kan gini dia kalau nah, ini kan kalau aksara sabata ai nama siwaya. Makanya ini adalah 10 aksara kemudian dikristalisi menjadi 1 menjadi om. Kalau kita Hindu sebenarnya ini adalah simbol Tuhan. Kalau di Hindu kan sepakat om itu adalah simbol Tuhan. Sebenarnya tanpa kita menyebut om itu adalah udah simbol Hindu. 1 juga simbol gunung.
Gunung bahasa Jawanya apa? Kan jabal. Bener kan? Ya. Kalau Ong itu Om itu ada aksara juga semua. aksara. Nah, ini adalah jabal. Jadi makanya saya bilang tadi, orang spiritual itu harus datang ke jabal. Gunung. Jawa, Bali, dan Lombok. Oh, jadi itu ada maksud ya. Jabal itu Jawa, Bali, dan Lombok. Lombok. Kenapa itu Truk harus Jawa, Bali, dan Lombok itu? Rahasia Karena apa itu? banyak leluhur Islam dan yang Nusantara itu bersemayam di tempat itu. Mohon maaf, bukan berarti pulau yang lain itu nggak penting, nggak. Karena kita dulu kan menjadi satu lah. Tapi ini mungkin kayak kuncinya ya? Salah satu Kunci, kuncinya. pasalnya. Makanya orang Resi Jabar tuh kalau Jawa itu artinya Jaba kalau kita di spiritual Bali lah. Jabar itu artinya luar. Jadi kita mempelajari tentang alam semesta itu di Jawa. Makanya di Jawa banyak ada larung saji, ke gunung dan lain sebagainya. Kalau di Bali, Bali itu artinya wali adalah dalam atau Wali kembali. itu dalam? Dalam atau kembali. Jadi orang Bali lebih banyak ritualnya adalah untuk diri sendiri. Meskipun juga ada alam. Makanya Bali itu dari dalam kandungan itu ada proses banternya sampai dia meninggal. Oke. Itu. Jadi wali itu memang ada teks aksaranya ya? Ada aksara. Wali. Karena Mayaswati acaranya. bahasa Jawa kuno, kebetulan saya juga mempelajari Jawa kuno karena kitab-kitab tantra itu kebanyakan Jawa kuno lah. PBW itu adalah konsonan yang sama. Jadi Bali, Wali, Pali itu memiliki arti yang sama. Bali, Wali, Pali. Bali atau Wali itu memiliki arti ke dalam, juga memiliki arti adalah saji. Persembahan itu juga wali. Ya. Dan ini mungkin bisa saya relevansikan dengan Wali Songo. Songo di era Jawa Baru yang akhirnya membuat citra yang sangat terkenal di era peradaban Jawa Baru itu kan karena sudah ada pengaruh Muslim dan ada Dewan Wali Songo. Nah sebelumnya mungkin dari corak sebelum ajaran Muslim ya atau Islami datang mempengaruhi Nusantara itu kan ada Dewata Nawasangga. Sangga. Dewata Nawasangga. Mungkin ya Kanjeng Sunan juga atau yang pembuat kreasi di waktu itu tuh sudah mencoba mensinkretisme dari ajaran sebelumnya agar tidak hilang gitu. Kalau itu kurang tahu karena nggak pernah baca tentang Wali Songo, cuma Surya Majapahit mengambilnya dari Dewata Nawasangga. Oh, Simbol Surya Majapahit. Simbol Majapahit kan ada. Di palak itu. Itu Dewata Nawasangga itu diambil Iya, iya. simbolnya.